Pada video kali ini kita akan mengingat kembali materi tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP. Sebelumnya telah kalian pelajari di tingkat SMP ya. Nah, perlu kalian ingat di dalam persamaan linear itu terdapat variabel, koefisien, dan konstanta, yang mana pada layar ini untuk variabelnya adalah x dan y sebagai variabel. Kemudian bilangan di depan variabel itu adalah koefisien. Sini 2 dan 3 itu koefisien. Untuk bilangan yang tidak terdapat variabelnya itu adalah konstanta. 10 di sini adalah konstanta. Lanjut. Nah, bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel itu ax tambah by sama dengan c, dx tambah y sama dengan f. Nah, kemudian terdapat beberapa metode untuk menyelesaikan masalah SPLDP. Yang pertama bisa dengan metode substitusi, kedua metode eliminasi, yang ketiga metode gabungan, yang keempat metode grafik. Nah, pada video kali ini kita akan belajar menyelesaikan masalah SPLDP dengan metode gabungan. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Tentukan penyelesaian dari SPLDP berikut. X tambah y sama dengan 5, 4x kurang y sama dengan 10. Nah, kita tuliskan saja kembali. X tambah y sama dengan 5 itu sebagai persamaan pertama, 4x kurang y sama dengan 10 itu sebagai persamaan kedua. Nah, di sini bisa langsung kita eliminasi karena nilai y-nya variabelnya sama satu nih, cuman tanda yang berbeda. Maka kita coba eliminasi y. Nah, kita eliminasi y, kita tuliskan kembali. Nah, untuk koefisien dari variabel ini sama 1, sedangkan tandanya aja yang berbeda kan. Nah, di sini positif, ini bawahnya negatif. Maka agar y-nya tereliminasi kita harus apakan? Nah, maka bisa kita dengan kita jumlahkan. Nah, sehingga kita peroleh x tambah 4x sama dengan 5x. Kemudian y ditambah negatif y, itu kan sama saja dengan y dikurang y, maka hasilnya 0, sama dengan 5 tambah 10 sama dengan 15. Nah, jadi 5x sama dengan 15. Kemudian 5 di sini kita pindah ruas menjadi 15 dibagi 15. Maka diperoleh x nya sama dengan 15 dibagi 5, x sama dengan 3. Nah, ya. Kemudian 3 di sini kita substitusi. Nah, kita substitusi x sama dengan 3 ke persamaan pertama. Sebenarnya bisa juga untuk ke persamaan kedua nilainya yang dihasilkan akan sama. Tapi kita coba ke persamaan pertama ya. Nah, kita tuliskan x tambah y sama dengan 5. Nah, jadi x ini akan kita ganti dengan 3, sehingga 3 tambah y sama dengan 5. Kemudian 3 nya kita pindah ruas menjadi y sama dengan 5 dikurang 3. Nah, 5 dikurang 3 hasilnya y sama dengan 2. Nah, jadi penyelesaiannya adalah 3,2. Nah, di dalam penulisan penyelesaian SPLDP ini bentuknya dalam kurung x, y. Nah, x nya 3, y nya 2. Nah, ya. Kita lanjutkan ke contoh kedua. Nah, contoh kedua, tentukan penyelesaian dari SPLDP berikut. 2x tambah 3y sama dengan 8. Itu langsung saja kita tandai sebagai persamaan pertama. Kemudian 3x sama y sama dengan 5 itu sebagai persamaan kedua. Nah, di sini kan nilai koefisien dari x-nya berbeda, dan juga untuk nilai koefisien dari y-nya juga berbeda. Nah, jadi terserah mau kita eliminasi yang mana, x atau y. Nah, di sini saya coba untuk mengeliminasi y. Nah, di sini kan nanti kita tuliskan saja dulu. Nah, di sini kita lihat nilai y-nya, nilai koefisien y itu berbeda. Yang persamaan ke pertama 3, sedangkan yang persamaan kedua itu 1. Nah, jadi harus kita samakan dulu nilai koefisiennya. Kita samakan nilai koefisiennya supaya sama, maka persamaan yang pertama bisa kita kali dengan 1.
Nah untuk persamaan kedua kita kali dengan 3. Nah jadinya kan nanti 3Y dikali 1, 3Y tetap. Nah Y dikali 3 sama dengan 3Y, maka koefisien dari Y nya sama. Nah maka hasilnya kita kalikan dulu untuk kedua persamaan. Nah yang pertama kita peroleh 2x tambah 3y sama dengan 8 karena dikali 1 kan tetap. Kemudian 3x kali 3 9x ditambah 3 dikali y 3y sama dengan 15. Nah di sini kan sudah sama koefisien dari y nya. Nah kemudian bagaimana sih caranya kita agar y ini tereliminasi? Maka bisa dengan kita kurang. Kenapa kita kurang? Karena di sini untuk y 3y persamaan pertama itu positif dan yang di bawahnya juga positif, jadi kita kurang. Maka nanti kan 3y dikurang 3y, nah itu kan hasilnya 0. Nah sehingga hasil pengurangannya adalah 2 dikurang 9x sama dengan negatif 7x. Karena 3y dikurang 3y sama dengan 0, langsung saja ya kan, tidak usah kita tulis. Jadi sama dengan 8 dikurang 15 negatif 7. Nah jadi x nya sama dengan negatif 7 dibagi 7. Negatif 7 dibagi negatif 7 sama dengan 1. Nah jadi kita peroleh x sama dengan 1. Nah langkah selanjutnya seperti tadi, kita substitusi x sama dengan 1 ini ke persamaan kedua. Nah kita coba ke persamaan kedua. Nah kita substitusi kan di sini 3x tambah y sama dengan 5. Nah x nya kita ganti dengan 1 tambah y sama dengan 5. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3, menjadi 3 tambah y sama dengan 5. Nah jadi 3 kita pindah ruas menjadi y sama dengan 5 dikurang 3. 5 dikurang 3 sama dengan 2, sehingga kita peroleh y sama dengan 2. Nah jadi penyelesaiannya adalah 1,2. Nah dalam langkah eliminasi ini kapan sih kita bisa menggunakan tambah atau dikurang? Nah jadi seperti ini. Nah yang pertama kita misalkan x tambah by sama dengan c, kemudian ada persamaan keduanya dx tambah by sama dengan f. Nah karena di sini koefisiennya sama kan, sama-sama positif, maka agar y-nya tereliminasi maka bisa kita kurang. Nah ketika kita kurang nantinya by ini akan tereliminasi. Nah kemudian misal lagi kasusnya seperti ini, ax tambah by sama dengan c, dx dikurang by sama dengan f. Ini kan salah satunya negatif atau tandanya berbeda gitu. Ada yang di atasnya positif, yang di bawah negatif, atau nanti yang di atasnya negatif, yang di bawah positif. Maka ini bisa kita dengan kita tambah, maka nanti y-nya akan tereliminasi. Kenapa tereliminasi kan? by ditambah negatif by kan tetap negatif, maka by dikurang by nanti. Jadi sehingga y-nya tereliminasi atau sama dengan 0. Nah kemudian kasus yang berikutnya itu jika sama-sama negatif. Nah ax tambah by sama dengan c, dx dikurang by sama dengan f. Nah di sini kan untuk koefisien dari y-nya sama-sama negatif. Dengan cara apa bisa kita selesaikan? Nah kalau seperti ini bisa dengan kita kurang. Nah kita kurang kan. Nah kenapa itu kurang? Ya seperti ini. Negatif by dikurang negatif by. Negatif ketemu negatif kan positif, sehingga nanti negatif by menjadi tambah by. Nah karena negatif by tambah by itu hasilnya sama dengan 0, maka by nya akan tereliminasi. Nah perlu diingat lagi ini, apabila negatif ketemu negatif kan hasilnya positif jadinya. Jadi negatif by dikurang negatif by
menjadi negatif Y tambah BY dan hasilnya sama dengan 0. Nah, ya demikian video pada kali ini. Terima kasih banyak.